Komisi Pemberantasan Korupsi menduga masih banyak pihak yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Para tersangka termasuk bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel diyakini cuma pemain pengganti. Skandal dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan terus bergulir. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ternyata memiliki julukan khusus untuk salah satu tersangka lainnya, Irfyan Bobby Mahendra. Noel menjuluki Irfyan sebagai Sultan karena dianggap banyak uang. Bukannya menegur atau memberikan hukuman tegas, Noel malah meminta jatah. Padahal Wakil Menteri diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak bawahannya jika melakukan penyimpangan. Uang 3 miliar rupiah dan motor Ducati sebagai jatah Noel akhirnya diserahkan Irfyan. Dana yang diminta Noel disebut untuk merenovasi rumah Noel di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. IEG ini ya, IEG Tanuamen ini masuk di akhir tahun 2024. Nah, praktek ini kan sudah berjalan. Nah, saudara IBM ini itu dikenal sebagai Sultan, mungkin ya, karena sudah ada yang monitor di sana. Karena dialah yang memegang atau yang mengurus permasalahan itu. Irfyan Bobby Mahendra Putro, ASN yang dijuluki si paling banyak uang oleh Noel, menguasai aliran dana yang sangat besar, jauh melampaui jabatannya sebagai koordinator bidang K3. Dari skema pemerasan yang berlangsung sejak 2019, terkumpul 81 miliar rupiah. Irfyan diperkirakan meraup 69 miliar rupiah. Sedangkan LHKPN terakhirnya hanya menunjukkan kekayaan 3,9 miliar rupiah. KPK mendapatkan informasi adanya lonjakan uang yang tidak wajar yang diterima Irfyan. Namun, KPK cuma mendeteksi aliran dana janggal dari 2019. Penyidik menduga pemerasan sudah terjadi sejak lama. Para tersangka termasuk Immanuel Ebenezer diyakini cuma pemain pengganti. Kita melihat apakah ini hanya pergantian pemain. Misalkan ini yang sedang kita dalami, di sebelum 2019 itu yang pegang bukan IBM, kan gitu. Jadi kenapa tidak diketahui? Ya kita baru trace-nya atas nama IBM ini. IBM kita lihat mulai ada peningkatan pendapatannya, kemudian juga aliran dana yang masuk dan lain-lain, kemudian dia juga mengendalikan. Di balik angka miliaran rupiah itu, ada kisah buruh yang dipaksa membayar mahal demi selembar sertifikat. Sejak 2019, biaya resmi pengurusan sertifikat K3 yang seharusnya hanya Rp275.000 dinaikkan secara tidak sah hingga mencapai Rp6 juta. Sertifikat K3 sejatinya adalah dokumen penting untuk keselamatan kerja, bukan alat pemerasan. Masuknya selalunya perizinan ya, yang menyangkut dengan tugas-tugas dari kementerian. Kalau udah menyangkut sertifikasi, kalau kita sebut ini sertifikasi adalah untuk keselamatan dan kesehatan kerja, ini sebenarnya sangat disayangkan. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya perizinan itu bisa dijadikan sebuah isu transaksional, yang menarik adalah sebenarnya ini kan lebih kepada sesuatu yang intangible sebenarnya. Praktek pungli di birokrasi bukan sekedar soal oknum kecil, melainkan bisa menjelma menjadi skema raksasa yang begitu mengakar. Dan di tengah pusaran itu, ada nama Irfyan Bobby Mahendra yang tercatat sebagai simbol bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan demi memperkaya diri. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.